Asalkah pembahasan kita kali ini tentang hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, yang mungkin sebagian mengira. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi kita telah bahas. Dan kita tadi telah membahas tentang berbuka puasa, beberapa sunnah Nabi dan aturan serta tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal berbuka puasa. Sebagai lanjutan keterangan ini, di antara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka puasa adalah berbuka puasa dengan mendahulukan untuk makan kurma. Bahkan kalau ada kurma yang masih basah. Kalau tidak ada kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada, dengan minum air. Ini sebagai pendahuluan dari buka puasa. Nabi SAW melakukan demikian, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma-kurma yang masih basah. Fa illam takun ala rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak dengan rutab, kurma yang masih basah, maka dengan tamr, kurma yang sudah kering. Fa in lam takun, kalau itu tidak ada, hasawatin min ma'. Beliau meneguk beberapa tegukan air putih. Demikian dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas tentu kita dianjurkan mengikuti. Mengenai hikmahnya, kita yakin bahwa tuntunan Nabi penuh dengan hikmah-hikmah. Dan dibahas oleh para ulama tentang hal ini, apa hikmahnya memulai dengan rutab. Di antara hikmahnya bahwa yang manis-manis lebih mudah untuk diserap oleh usus kita. Dari sisi kesehatan lebih baik, lebih cepat mengembalikan tenaga. Ini di antara hikmahnya. Dengan air apa hikmahnya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam ilmu kedokteran pun bagusnya seperti itu. Ketika perut kosong, kita minum air putih yang banyak, itu seolah-olah mencuci perut kita. Nah, lepas daripada hikmah-hikmah itu, inilah tuntunan Rasulullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Berikutnya, yakni bukan berarti kita nggak boleh makan yang lain. Boleh saja, kemudian setelah itu kita makan makanan yang lain. Ikhwan fillah azakumullah, tentang bacaan ketika berbuka puasa. Apa bacaan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW? Ada riwayat-riwayat. Tapi riwayat yang paling kuat dalam hal ini, hadis yang derajatnya hasan. Hasan di bawah sahih. Dalam riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibnu Umar mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Bahwa Nabi bila berbuka puasa, beliau mengucapkan, dhahaba adh-dhama', telah hilang dahaga, wabtallat al-'uruq, urat-urat juga telah basah, wa thabata al-ajru insyaallah, dan pahala pun telah tetap insyaallah. Berharap dapat pahala dari Allah Azza wa Jal dengan puasa tersebut. Ini derajat yang hasan
dari Nabi SAW. Ada doa-doa yang diriwayatkan yang lain tapi derajatnya lemah. Maka dianjurkan kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Terkait dengan buka puasa, dianjurkan seseorang memberi makan atau minum untuk orang lain dalam rangka bersedekah untuk dipakai buka puasa olehnya. Orang yang melakukan itu akan dapat pahala seperti pahala puasa yang dia lakukan, pahala orang tersebut. Dalam hadis riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia dapat seperti pahala orang itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tapi dia tidak mengurangi pahala orang yang puasa tadi. yakni dia dapat pahala seperti pahala dia, bukan berarti mengurangi. Dia dapat pahala tambahan. Orang lain yang mendapat sedekah dari dia, pahalanya tetap utuh, tidak terkurangi. Hadis riwayat Tirmidzi dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fillah azakumullah. Ini beberapa hukum yang terkait dengan berbuka puasa. Satu hal yang saya ingat kembali kepada sahur terkait dengan berbuka dengan kurma. Ternyata dalam sahur pun juga disunnahkan seseorang untuk sahur dengan kurma. Nabi mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Jadi dalam sahur pun dianjurkan kita makan kurma. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya disebutkan oleh ulama, karena kurma itu berserat dan lebih awet, ya, lebih awet di perut sehingga lebih tahan. Lebih tahan lama sehingga tidak cepat lapar. Dengan itu insyaallah juga akan membantu untuk aktivitas yang lain. Ikhwan fillah azakumullah, kita berpindah kepada masalah yang lain setelah kita tahu hukum-hukum seputar sahur dan berbuka puasa. Pembahasan berikutnya adalah dilarangnya mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Sebelum kita mulai Ramadan, jangan kita mendahului puasa dulu. Sebagian orang melakukan itu, kenapa? Untuk hati-hati. Barangkali ternyata sudah masuk Ramadan. Nah, ini tentu perasaan-perasaan yang membuat dia was-was. Maka Nabi SAW justru dilarang menghususkan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La taqaddamu Ramadhan bi shaumi yaumin wala yaumain." Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang biasa puasa sebelumnya. Kalau begitu puasalah dia. Sebelumnya biasa melakukan puasa Daud atau puasa Senin Kamis misalnya. Kebetulan tepat dengan sehari sebelum Ramadan, boleh melakukannya. Tapi kalau dia mengkhususkan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain juga Nabi melarang puasa pada hari yang diragukan. Apa yang dimaksud dengan hari yang diragukan? Hari yang diragukan, di sini sempat terjadi perbedaan pendapat ulama, apa yang dimaksud. Pendapat yang paling kuat, yang dimaksud dengan hari yang diragukan, yaitu yang diragukan apakah itu sudah masuk Ramadan atau belum, di mana ketika maghrib setelah tanggal 29 Sya'ban,
upaya untuk melihat hilal tidak berhasil karena mendung. Ada mendung. Ya. Jadi hilal tidak tampak. Nah, hilal tidak tampak ini sesungguhnya apa? Memang tidak ada atau sebetulnya ada tapi nggak tampak? Nah, ini jadi masalah. Sebetulnya ada tapi tidak tampak atau memang tidak ada. Makanya disebut yaumus syak, hari yang diragukan. Kalau betul-betul terang dan tidak tampak, bukan namanya yaumus syak, hari yang diragukan, bukan. Ketika itu hari yang jelas, genapkan Syaban jadi 30. Nah, hari syak ini kita dilarang untuk berpuasa. Jangan karena barangkali sudah terbit hilal, saya mau puasa. Tidak boleh. Disebutkan oleh Ammar bin Yasir, qala Silah an Ammar. Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shama yaum asy-syakki faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Orang yang puasa pada hari syak, hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari secara muallaq dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini penegasan ya, untuk membedakan betul-betul mana yang Ramadan dan bukan Ramadan. Menghilangkan was-was. Jadi pasti Ramadannya itu pasti. Demikian ajaran Rasulullah SAW. Dan nanti juga ketika selesai Ramadan, Id juga dilarang. Jadi betul-betul terpisah. Mau puasa Syawal nanti setelah pertama Syawal. Begitu. Jadi batasan-batasan pembeda antara yang sunnah dengan yang wajib jelas. Menghilangkan apa itu? Was-was. Ikhwan fillah azakumullah, kita beranjak kepada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Setelah kita singgung secara ringkas tadi tentang pembatal puasa, untuk sedikit lebih rinci tentang pembatal puasa ini, kita akan melihat dalil-dalilnya, sehingga kita ini di atas bayyinah, petunjuk, kejelasan. Setelah kita sebutkan beberapa pembatal, di sini kita ulangi. Yang pertama adalah berjima', bersetubuh. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang gaulilah mereka. Kemudian makan dan minum sampai kapan? Sampai terbit fajar. Berarti mulai itu nggak boleh makan, minum dan bersetubuh. Bahkan ini pembatal yang berat. Seandainya orang melakukan ini tergolong pembatal yang berat. Sehingga sanksinya juga cukup berat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya. Mereka pun menyaksikan kejadian itu. Datang seorang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, hancur saya, binasa saya. Qal malak. Nabi katakan, kenapa kamu kok datang tiba-tiba berkata semacam itu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku telah menggauli istriku sementara aku berpuasa ketika itu. Ramadan. Nabi mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu bebaskan? yakni sebagai penebusnya? Qala la. Jawabnya tidak. Qal fa'al tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Kamu bisa puasa 2 bulan penuh? Qala la. Dia katakan tidak. Qala fa'al tajidu 2 bulan penuh berturut-turut, ya. Tidak dicicil. Mutatabi'ain, berturut-turut. Dia katakan tidak. Ini yang 1 bulan sudah melakukan pelanggaran. Fal tajidu it'ama 60 miskina. Kamu bisakah memberikan makan kepada 60 orang miskin?
Qala la, jawabnya juga tidak. Terus bagaimana ini? Berbagai macam kafarah tidak bisa dia lakukan. Qal fama kata Nabi. Nabi diam sejenak ketika itu dan mengatakan fabaina nahnu ala dzalik. Saat itu ketika mereka diam, datang seseorang dengan sedekahnya. Satu keranjang berisikan kurma. Lalu Nabi mengatakan, mana itu orang yang bertanya tadi? Dia mengatakan, ana, aku ya Rasulullah. Nabi katakan, khudh hada, ambil ini. Fatasaddaq bihi. Kamu pakai untuk bersedekah. Ya. Jadi ini hukumannya secara berurutan. Sanksinya. Kalau bisa membebaskan budak, kalau tidak bisa beralih kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memberikan makanan. Nah, ini dia bisa yang ketiga. Ya, itu pun awalnya tidak mampu. Nabi bantu, nih buat kamu. Kamu pakai untuk bersedekah. Faqala a'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah saya mesti bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah tidak ada 2 batas kota Madinah, tidak ada antara 2 batas kota Madinah harratain ada keluarga yang lebih fakir daripada saya. Saya ini orang yang paling fakir. Fadhahikan Nabi pun tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai gigi taring beliau tampak. Ya, kejadian yang sungguh-sungguh terjadi seperti ini. Tsumma akhirnya Nabi mengatakan ad'imhu ahlak, sudah, ini untuk makan keluargamu. Subhanallah. Jadi akhirnya dia juga yang mendapat makanan itu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ini berlaku pada orang tersebut dan yang sifatnya semacam itu. Tapi bagi orang yang mampu, ini hukumannya, sanksinya berat. Ya, 3 tingkatan sanksi ini mesti dia lakukan. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahkan dia di samping itu membayar mengqadha puasanya. Jadi 1 hari dia batal, ketika itu ganti juga 1 hari puasa di samping tadi. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Pembatal yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja maka tidak batal. Dalam riwayat Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Yang artinya bahwa orang yang lupa sementara dia puasa, lalu dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepada dia. Rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia lupa. Nah, kalau yang seperti itu dilakukan dengan lupa, bagaimana dengan orang yang melihat, menegur atau membiarkan? Ya. Membiarkan mungkin orang beralasan, ini kan rezeki dari Allah, biar dia sampai kenyang, rezeki dari Allah. Tidak. Ini sesungguhnya kemungkaran yang tanpa dia sadari. Mungkar, ya kan? Makan dan minum saat puasa, mungkar atau tidak? Mungkar. Itu hukumnya mungkar pada asalnya. Cuma bagi dia secara khusus tidak mungkar, karena dia lupa. Nah, orang yang lupa melakukan kemungkaran, bagaimana? Jadi tegur. Kamu itu sedang puasa. Berhenti. Ya, berhenti. Nah, begitu juga untuk mendekatkan pemahaman ini, orang sedang melakukan kemungkaran yang lain, lupa hukumnya, dia lakukan kemungkaran, kemerusakan. Oh, lupa saya ini, enggak boleh. Dia tegur, itu tetap mungkar.
Jadi orang yang lupa tadi, kalau kita melihatnya tetap kita tegur. Karena ini sesungguhnya asalnya hukumnya hal yang mungkar yang harus diingkari. Pembahasan berikutnya terkait dengan orang yang sengaja makan dan minum. Jelas ini merupakan pembatal puasa. Bukan hanya itu perbuatan dosa besar. Nah, permasalahannya sekarang kalau dia melakukan itu mengqadha atau tidak. Dia bertobat misalnya, saya keliru. Saya mesti mengqadha atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, sebagian mengatakan mengqadha, sebagian tidak. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak mengqadha. Ini artinya apa? Bukan artinya keringanan buat dia, justru ini artinya menutup celah bagi dia. Tidak ada kesempatan bagi kamu. Kamu harus bertobat dengan sebenar-benar taubat. Kalau masih ada kesempatan qadha, mungkin dia sudah. Saya qadha selesai sudah. Hilang dosanya. Dia pikir gitu. Tidak. Kamu berdosa besar. Tidak ada kesempatan untuk ganti. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan diulang. Nah, ini pendapat ulama yang lebih kuat. Ini pendapat yang pilih oleh Abu Bakar, Umar, Ali, para sahabat. Ibnu Hazm berikutnya, Ibnu Taimiyah, dan terakhir dari ulama belakangan ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Mereka mengatakan tidak mengqadha, tidak diberi kesempatan mengqadha. Taubat. Berikutnya pembatalnya adalah haid dan nifas. Haid dan nifas ini hukumnya sama. Secara umum hukum seputar haid dan nifas sama. Nah, di sini terkait dengan haid dan nifas, jelas kita katakan seandainya pun orangnya berpuasa tidak sah puasanya. Sebagian orang kadang-kadang malu. Wanita kadang-kadang malu. Ya, malu enggak puasa. Jadi haid pun tetap puasa. Masya Allah, pengennya puasa. Tapi ini keliru. Tidak sah puasanya. Dan dia melanggar. Melanggar tetap dosa jadinya. Jadi enggak usah puasa, terus terang. Ini memang hukum syariat. Enggak perlu malu. Ya, yang mestinya malu itu yang mestinya puasa enggak puasa. Itu yang mestinya malu. Kalau orang yang haid ada alasan syar'i, jangan malu. Kalau memang waktunya tidak puasa. Tapi sekarang yang kita persoalkan, apakah dia wajib mengqadha? Nah, jawabnya tidak mengqadha. Jawabnya mengqadha, afwan. Dia mengqadha kalau salatnya tidak, ya. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Mu'adzah bertanya, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Kenapa seorang yang haid itu mengqadha puasa tapi salat tidak? Padahal kan sama-sama ibadah yang dia tinggalkan karena satu sebab. Mengapa dalam mengqadha beda? Puasa diqadha, salat tidak. Maka Aisyah berkata, "Kamu ini orang Khawarij, Haruriyah." Karena orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij berpendapat salat pun harus diqadha. Ya. Dia berkata, "Tidak. Saya bukan orang Khawarij, kelompok itu bukan. Tapi saya memang bertanya. Walakinni as'al." Qalat Aisyah kemudian menjawab, "Kana yusibuna dzalik." Haid itu menimpa kami dulu, kaum wanita di zaman Nabi. Manusiawi. Fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sudah, ini perintah agama. Ikuti. Ya, jangan main akal-akalan. Ini sebabnya kan sama. Jadi kalau puasa diqadha, salatnya juga diqadha. Akal-akalan. Nah, itulah hukum agama. Dan kalau kita lihat faedahnya, manfaatnya, hikmahnya jelas. Kalau wanita mesti mengqadha salatnya, berapa kali dia mau salat? Ya. Kalau haidnya 3 hari, salatnya sudah 15 kali kan. Itu kalau haidnya 3 hari, jarang wanita yang haid 3 hari.
Kalau haidnya setengah bulan, waduh, 15 hari, seminggu, berat. Nah, berat. Jadi ini kemurahan agama ini untuk kaum wanita bahwa untuk sholat tidak diqadha, puasa saja yang diqadha. Selanjutnya, menyengaja muntah. Nabi bersabda tentang pembatal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man dara'ahu al-qay' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qadha' wa man istaqa'a falyaqdi." Orang yang muntah, terdorong oleh muntahnya dari dalam keluar tanpa dia sengaja, sementara dia sedang puasa, tidak ada kewajiban mengganti. Wa man istaqa'a, dan orang yang berusaha memuntahkan sampai muntah, hendaknya dia mengganti. Jadi bagi mereka yang menyengaja memuntahkan, diwajibkan mengganti puasanya. Berikutnya, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa ini adalah inti-inti pembatal puasa. Yang lain dari hal-hal yang baru, kalau masuk dalam sifat-sifat yang tadi disebutkan, bisa dianggap sebagai pembatal. Seperti yang tadi kita sebutkan, infus, ya, sari makanan. Walaupun tidak lewat mulut, ya, tidak dia minum, tapi ini fungsinya seperti makanan, sehingga dihukumi oleh para ulama juga membatalkan puasa. Tapi yang suntik hanya untuk obat, beda dengan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ikhwan fillah azakumullah. Berikutnya, setelah kita tahu pembatal-pembatal puasa dan kita insyaallah berusaha menghindarinya, ada hal yang penting juga, yang sangat penting bahkan, setelah orang menghindari pembatal puasa, yaitu pembatal pahala puasa. Bukan pembatal puasanya, puasanya sudah sah, tapi pahalanya ini. Karena apa? Karena bisa jadi orang puasa tidak dapat pahala. Bisa jadi. Nabi pernah bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Bisa jadi ada orang puasa, bagian dari puasanya sekedar lapar dan dahaga, nggak dapat pahala. Bisa jadi. Nah, kalau begitu perlu sekali kita mempelajari ini. Kalau orang sekedar nggak makan nggak minum, banyak, ya, dan kuat. Tapi subhanallah, nggak makan nggak minum, ya, sekedar menahan itu tok, lapar saja yang ditahan. Tapi bagaimana cara menahannya? Ya, cuci mata ke sana kemari, ya, menghabiskan waktu, cuci mata ke sana kemari, ngabuburit, ya, dan lain-lain. Ngomongnya tidak karuan. Nah, akhirnya betul dia berhasil tidak makan dan tidak minum, tapi nggak dapat pahala. Oleh karenanya, ahibati fillah rahimakumullah, penting sekali kita mempelajari. Ya, Nabi SAW sendiri pernah mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Makan itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Ini sabda Nabi. Bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Bukan hanya itu puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, sahih. Pada hadis yang tadi kita baca, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Bisa jadi orang puasa, bagian dari puasanya itu sekedar lapar dan dahaga. Mana bagian pahalanya? Nol, nggak dapat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sahih. Nah, ikhwan fillah azakumullah,
Oleh karenanya dari itu semua tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wasaim walladhi shamat jawarihuhu 'anil adab." Jadi orang yang puasa, benar-benar puasa. Siapa dia? Alladhi shamat jawarihuhu 'anil adab. Yang anggota tubuhnya ini juga puasa dari dosa-dosa. Bukan perutnya saja. Tapi shamat jawarihuhu 'anil adab. Anggota badannya juga puasa dari dosa-dosa. Walisanuhu 'anil kadhib. Lisannya juga puasa dari dusta, bukan dari mencicipi makanan lalu dimasukkan. Bukan hanya itu. Tapi lisannya juga puasa dari dusta. Wal fuhsh, kata-kata keji, kotor. Wa qauliz zur, juga puasa dari kata-kata dusta. Mulutnya ini. Wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarab. Perutnya juga puasa dari makan dan minum. Wa farjuhu 'anir rafath. Kemaluannya juga puasa dari bersetubuh. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah shaumah. Sehingga orang yang puasa betul-betul tidak bicara dengan omongan yang akan melukai puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu shaumah. Kalau berbuat, tidak berbuat dengan sesuatu yang bisa merusak puasanya. Fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihah. Sehingga keluarlah kata-kata dari mulutnya, kata-kata yang manfaat dan baik. Wa kadzalika a'maluhu, amalannya pun keluar dari dirinya amalan yang baik dan saleh. Fa hiya bimanzilatir raihah allati yashummuha man jalasa hamilal misk. Tutur kata dan perbuatannya itu ibarat bau harum yang dibawa oleh seorang pembawa minyak wangi misik. Orang yang duduk dengannya senang karena kata-katanya baik dan perbuatannya baik. Kadzalika man jalasa as-shaim, seperti itu pula lah orang yang bersanding dengan orang yang berpuasa. Intafa'a bi mujalasatihi, dia bisa ambil manfaat dengan bersanding dengan orang yang berpuasa. Wa amina minha minaz-zuri wal kadhib, orang yang bersanding dengan orang puasa akan aman dari dusta dia, akan aman dari kejahatan dia, akan aman dari kezaliman dia. Enggak merugi, enggak takut dengan kejahatan orang yang berpuasa. Hadza huwa shaumul masyru', inilah puasa yang disyariatkan. La mujarradul imsak 'anil ta'ami wasyarab, bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta lalu menindaklanjutinya dengan perbuatan, juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dia tidak makan dan tidak minum, tidak butuh dengan puasanya. Allah nggak butuh. Bagaimana mau dapat pahala kalau sudah dikatakan seperti ini? Allah nggak butuh kepada puasa dia. Dalam hadis yang lain tadi rubba shaim dan seterusnya. Fasaumu, jadi puasa itu saumul jawarih 'anil adab. Puasanya anggota tubuh ini dari dosa-dosa. Wa saumul batn, puasanya perut dari makan dan minum. Fakama anna ta'ama syarab yaqta'uhu wa yufsiduh, sebagaimana makan dan minum itu memotong puasa, fahakadzal atham, demikian pula dosa-dosa, taqta'u thawabahu, memutus pahala puasa, wa tufsidu thamaratahu, merusak buah daripada puasa, bimanzilati man lam yasum, jadi seperti orang yang tidak puasa. Makanya jangan heran orang yang puasa banyak sekali tapi perilakunya sama saja. Ramadan keluar Ramadan itu saja modelnya. Karena apa? Seperti ini puasanya. Ya, yang puasa hanya perutnya. Anggota tubuhnya tidak puasa dari dosa-dosa. Ya.
Seperti tadi mau buka sudah ngabuburit. Salat tarawih ya, goda-goda wanita. Pulang tarawih juga seperti itu. Sahur, habis sahur jalan-jalan, begitu juga. Apa ini? Puasa apa ini? Perutnya memang yang puasa. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, ini pentingnya kita berhati-hati dari pembatal-pembatal pahala puasa. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa orang yang puasa itu umumnya ini ya bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, puasanya orang awam, yaitu sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, itu saja. Matanya, mulutnya, perbuatannya semuanya dosa-dosa, no problem, tidak ada masalah bagi dia. Ya. Puasa yang kedua, puasanya orang yang khusus. Dia seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Anggota tubuhnya juga puasa. Ini puasanya orang-orang yang khusus, yang dapat pahala besar yang ini. Ada yang lebih daripada itu, khususnya orang khusus kata beliau. Yakni di samping tadi pembatal puasa dijauhi, pembatal pahala puasa dijauhi, termasuk ya dia betul-betul menjaga pikiran-pikirannya, qalbunya dari hal yang tidak baik. Nah, ini lebih lagi. Ya, pikirannya, keinginannya dia jaga, jangan sampai muncul hal yang tidak baik dalam kalbunya. Lebih khusus lagi. Nah, silakan kita memilih yang mana. Mau dapat pahala besar ya pilih yang paling baik tentunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Innamas siyamu laisa minal akli wasyurbi." Makan itu bukan hanya puasa itu bukan hanya dari makan dan minum saja, faqat. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu juga menahan diri dari kata-kata sia-sia dan kata-kata jorok. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaik. Kalau ada seseorang mencerca kamu atau berbuat jahil kepada kamu, faqul inni shaim, katakan aku sedang puasa. Jangan seperti itu, aku sedang puasa. Enggak usah. Nah, supaya apa? Barangkali menyadarkan dia, tidak mengganggu kita, dan menyadarkan kita supaya enggak membalas. Hadis yang lain, Nabi bersabda, tadi riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, hadis sahih. Hadis yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari tadi kita baca. Fa idza kana yaum shaumi ahadikum, kalau hari puasanya seorang di antara kalian, fala yarfus wa la yashab. Jangan bicara kata-kata kotor, jangan berteriak-teriak. Kalau ada yang mau memerangi kamu, mengganggu kamu, mencela kamu, katakan aku sedang berpuasa. Hadis yang lain dalam riwayat Ibnu Khuzaimah juga dari Abu Hurairah. La tasabba wa anta sha'id. Jangan saling berperang mulut kalau kamu sedang berpuasa, bertengkar jangan. Wa in sabaka ahadun, kalau ada yang mencerca kamu, katakan ini sha'id. Faqul ini sha'id. Saya sedang puasa. Wa in kunta qa'iman fajlis, kalau kamu saat itu sedang berdiri, duduklah, duduk. Ini untuk semakin menutup pintu-pintu syaitan menggoda kita. Karena dengan duduk kita lebih tidak siap untuk berperang mulut. Ya. Ini beberapa hadis. Juga disebutkan dalam arti yang lain bahwa puasa itu ada sesuatu yang bisa merubek puasa, yaitu ghibah. Ghibah termasuk ditafsirkan sebagian ulama merubek puasa kita, merusak puasa kita. Dari hadis-hadis tadi disimpulkan ya, kesimpulannya kalau kita mau rinci beberapa hal yang bisa mempengaruhi nilai pahala kita. Yang pertama, mempengaruhi dalam arti apa? Mengurangi atau membatalkan. Bisa jadi membatalkan sama sekali, bisa jadi mengurangi. Yang pertama, qauluz zur, dusta. Ucapan dusta. Kedua, al-amalu bi, mengamalkan ucapan dusta. Dalam tafsir ulama, yakni perbuatan yang merupakan tidak lanjut atau konsekuensi daripada ucapan dusta tadi. Yang ketiga, jahil.
kebodohan, jahil, yakni amalan kebodohan. Yang ketiga rafad. Yang keempat rafad. Rafad ini banyak tafsiran ulama. Intinya adalah kata-kata yang kotor, yang keji. Ya, kata-kata yang jorok. Bahasa Jawanya saru. Ya. Kata-kata seperti itu. Saya mau ngomong bahasa Indonesia yang pas mana, enggak cocok-cocok. Bahasa Jawa lebih pas, ya kan? Kata-kata yang saru. Seperti itu jangan sampai terucap. Itu bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahala. Itu namanya rafad. Apalagi yang lebih dari itu. Ya, apalagi zaman sekarang SMS-an. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Saya nggak ngomong, saya cuma SMS. Ini akal-akalan ini, ya. Nggak boleh, sama saja. Kalau ngomongan hilang, SMS tersimpan terus. Lebih parah jadinya. Yang kelima, lagu. Ucapan sia-sia. Jadi ucapan sia-sia saja dihindari. Diusahakan ucapan kita ini ucapan-ucapan yang manfaat. Jangan yang sia-sia ngalor ngidul nggak tahu ujungnya, nggak ada manfaatnya. Yang keenam, teriak-teriak, menghilangkan atau yakni tidak sesuai dengan adab-adab yang Islami. Orang puasa masa begitu, teriak-teriak. Ini bisa mengurangi pahala. Yang ketujuh, bertengkar mulut. Yang kedelapan, ghibah. Ngumpat, bicara kejelekan orang tanpa ada alasan yang syar'i. Nah, ini hindari semua. Ya, kalau kita ingin puasa kita ini utuh, dapat pahala yang tadi dijanjikan tadi yang di depan itu yang kita bahas, nah ini perlu dijaga. Jangan makan dan minumnya saja. Ya. Ini sudah saya nggak bisa lihat jam itu. Jadi sudah berapa ini? Masih kurang. Kamu itu habis. Baik. Sementara kita cukupkan dulu. Masih ada pembahasannya. Ya. Ini pertanyaan banyak. Pembahasan bisa diringkas. Kalau masih diizinkan dan ada yang masih mau mendengarkan, bisa kita lanjutkan. Nggak ada Lisha. Ya. Iya. Ya. Baik, kalau gitu mungkin Ba'da Lisha kita lanjutkan. Ya, bersabar sebentar, nanti istirahatnya lebih enak insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.